Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik, ketemu lagi kita pada ibadah online pada hari ini. Gak kerasa ya adik-adik, sudah memasuki minggu kedua di bulan September. Cepat sekali waktu berlalu ya adik-adik. Nah adik-adik, tapi kita tetap bersuka cita walaupun kita masih ada di rumah, masih beribadah online di rumah. Jangan bersedih ya. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang baik yang selalu memberkati kita. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah siap? Sudah pakai baju yang rapi? Sudah membawa Alkitab? Siap ya? Yuk kita mulai. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tutup matamu, lipat tangannya, ikuti Kakak Cynthia untuk berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, selamat pagi. Kami mengucap syukur Bapa. Tuhan Yesus, buat hari ini, bila mana kami sudah bangun dengan tubuh sehat. Dan pagi ini Tuhan, kami rindu untuk mengikuti ibadah online. Kami rindu untuk memuji, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan berkati ibadah online ini dari awal sampai akhirnya. Dan Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus Engkau yang berdaulat atas ibadah online ini. Terima kasih Bapa, kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Yang cinta Tuhan, kita katakan amin. Nah adik-adik, kita mulai yuk. Siapkan dirimu. Adik-adik, kita sekarang mau berbicara tentang kasih, yaitu kasih Tuhan Yesus yang mengasihi kita lebih dari apapun. Indah, sungguh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari
Tuhan. Sama-sama. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, haleluya. Kasih Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Haleluya. Nah, sekarang adik-adik, masih ingat gak? Kita harus mengasihi teman kita juga yang sudah bersalah kepada kita. Masih ingat? 70 kali 7. Kita harus mengampuni mereka. Yuk, kita memuji Tuhan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan teman. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, juga bukan cuma 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan teman. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, juga bukan cuma 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, juga bukan cuma 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik jangan lupa minta mama dan papa untuk membantu memberikan persembahan ke rekening yang tertera di layar kalian di bawah ini. Terima kasih adik-adik ya, mama, papa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelumnya kita mau dengar pengumuman yang satu ini loh, dari kakak kita mengenai acara kita menjelang Natal. Yuk kita dengarkan lagi pengumumannya. Shalom adik-adik, kakak mau kasih tahu sesuatu loh. Mau tahu nggak? Natal tahun ini adik-adik sudah disediakan hadiah Natal. Weh, ayo yang suka hadiah tepuk tangan dulu. Nah, gimana ya cara dapetinnya? Gampang deh dapetinnya. Adik-adik, mulai minggu kedua September ini sampai minggu keempat November, adik-adik akan dikasih aktivitas. Nah, aktivitas bulan September ini adalah menebak tokoh Alkitab. Siapa dia? Gampir kan? Adik-adik pasti bisa menebak kalau adik-adik rajin ikut ibadah. Nah, seperti biasa, jawabannya adik-adik kirim ke kakak sekolah minggu cabang masing-masing. Oke? Ada yang mau nanya nih kayaknya.
Kakak, kalau aku masih kecil, boleh nggak dibantuin? Oh, kalau yang masih kecil, boleh dibantuin sama opa, oma, papa, mama, om, tante, koko, cece, boleh aja untuk yang masih kecil. Nah, adik-adik siap ya untuk dapatkan hadiahnya? Selamat beraktivitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Nina. Yuk, sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Tutup matamu. Kita mau nyanyi bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik untuk kami. Bapakku baik. Kau sungguh baik. Setiap terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena karya-Mu Tuhan di kayu salib, Engkau telah menebus kami sehingga kami beroleh menjadi selamat karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Shalom adik-adik. Pasti semuanya sudah sukacita ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik
pasti penasaran ya, hari ini Tuhan Yesus mau cerita tentang apa? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Nah, sekarang duduk yang manis, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus melalui doa kita. Ayo kita berdoa adik-adik. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Kami tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, buat kami mengerti ya akan firman-Mu. Bapa yang baik, kami sehati, kami mau patahkan semuanya kuasa-kuasa si jahat yang membuat kami tidak mengerti akan firman Tuhan. Roh Kudus, urapi juga ya Kak Nina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik dulu nih. Ngapain? Kakak mau ajak adik-adik mau belajar satu pujian. Nah, Tuhan Yesus suruh kita melakukan sesuatu seperti di dalam pujian ini. Nah, apa itu adik-adik? Yuk, kita sama-sama belajar lagu ini. Adik-adik, kita sama-sama belajar ya lagu ini ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, Tuhan mau kita harus saling menyayangi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Adik-adik, Tuhan mau kita saling rukun sama semua orang. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar ya tentang lagu kalau Tuhan mau kita selalu hidup rukun dengan semua orang. Tuhan mau kita selalu rendah hati dan ramah tamah. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih sekarang, siapa yang pernah bertengkar dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan temennya? Nah, siapa ayo? Kakak dulu tunjuk tangan.
Kakak juga pernah. Ayo, siapa yang di rumah? Wah, kakak lihat ada juga nih yang tunjuk tangan. Nah, adik-adik, kalau kita punya musuh, hidup kita sukacita nggak? Pasti enggak ya adik-adik. Tadi kita sudah belajar. Kata Tuhan, Tuhan mau bukti kalau kita hidup rukun dengan semua orang. Nah, adik-adik, ternyata di dalam firman Tuhan ada loh kakak adik yang bermusuhan, yang bertengkar. Nah, kira-kira siapa ya? Adik-adik ingat nggak? Siapa ya? Yuk, daripada kita penasaran, kita lihat ya tayangan film berikut ini. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku
dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Nah, adik-adik, setelah melihat cerita film tadi, pasti adik-adik ingat siapa kakak adik yang bertengkar tadi. Betul sekali, mereka adalah Yakub dan Esau. Nah, kakak juga percaya kalau adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang mengapa Esau sangat marah kepada adiknya Yakub. Betul adik-adik, Yakub berbuat kesalahan. Dia menipu kakaknya Esau. Dia mencuri hak kesulungan Esau sampai membuat Esau sangat marah. Sampai Esau mau membunuh Yakub. Nah, adik-adik, karena takut, Yakub kabur. Dia pergi meninggalkan rumah orang tuanya, pergi meninggalkan kakaknya. Dia lari pergi jauh ke rumah pamannya Laban. Yakub hidup di sana sampai berpuluh-puluh tahun. Dia hidup sampai akhirnya dia memiliki istri dan anak-anak dan memiliki harta kekayaan. Adik-adik tahu berapa lama Yakub tinggal di rumah pamannya? Selama 20 tahun Yakub tinggal jauh dari orang tuanya, tinggal jauh dari kakaknya. Tiba-tiba Tuhan berkata pada Yakub, "Yakub, kamu harus kembali ke kampung halamanmu. Aku akan menyertai kamu." Wah, adik-adik, Yakub senang gak pulang ke kampung halamannya? Yakub senang gak mendengar perintah Tuhan? Pasti senang ya adik-adik. Karena Yakub sangat rindu sekali kepada kakaknya. Tapi ada yang menghalangi Yakub. Wah, adik-adik tahu nggak? Apa itu? Yakub takut adik-adik. Yakub masih ingat kalau dia berbuat kesalahan sama kakaknya. Selama berpuluh-puluh tahun Yakub masih menyimpan kesalahan. Yakub masih ingat betapa kakaknya Esau marah kepada dia. Wah, adik-adik, Yakub berpikir, bagaimana ya kalau nanti aku pulang ke kampung halamanku, apakah kakakku masih marah sama aku? Nah, adik-adik, itu yang menjadi pikiran si Yakub. Akhirnya Yakub punya akal nih adik-adik. Dia menyuruh utusannya dulu, dia menyuruh pelayannya dulu untuk pergi mendatangi Esau. Dia bilang sama pelayannya, "Nanti kamu ketemu ya sama kakakku dulu. Bilang kalau aku mau bertemu dengan dia," kata si Yakub. Akhirnya adik-adik, pergilah pelayannya ini mendatangi Esau. Nah, di dalam hatinya si Yakub adik-adik sambil menunggu, dia deg-degan.
dia nggak sabar. Kira-kira bagaimana ya reaksi kakaknya ketika pelayan-pelayannya itu datang. Nah, adik-adik, akhirnya ketika pelayannya pulang, dia dengan buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi? Kakakku bilang apa?" Katanya gitu. Nah, rupanya pelayan-pelayannya bilang, "Tuan, sekarang kakakmu Esau sedang berjalan mendatangi tuanku, tapi dia ditemani oleh 400 orang. Wah, si Yakub tambah gimana adik-adik? Yakub tambah takut. 400 orang. Waduh, banyak sekali yang nemenin Esau untuk bertemu dengan aku, kata Yakub. Waduh, si Yakub tambah deg-degan, si Yakub tambah takut, dia tambah ingat kalau waktu dulu kakaknya mau membunuh dia. Akhirnya adik-adik tahu apa yang dilakukan si Yakub? Nah, Yakub berdoa kepada Tuhan. Yakub bilang, "Tuhan, aku mau pulang ke kampung halamanku. Aku mau bertemu dengan kakakku. Aku mau meminta maaf kepada kakakku. Tuhan, Engkau tolong jamah hati kakakku Esau, supaya kakakku Esau tidak marah lagi, Tuhan." Yakub berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yakub ingin pulang bertemu dengan kakaknya. Yakub ingin meminta maaf kepada kakaknya, karena Yakub sudah rindu sekali ingin bertemu dengan Esau. Nah, adik-adik, apalagi yang dilakukan oleh Yakub selain berdoa? Dia mempersiapkan hadiah buat kakaknya. Dia persiapkan semua hadiah-hadiah yang terbaik. Dia pilih ternak-ternaknya yang terbaik. Dia mau serahkan kepada kakaknya supaya kakaknya senang, supaya kakaknya mau memaafkan dia. Nah, adik-adik, ada lagi yang dilakukan oleh Yakub. Kan tadi kata pelayannya si Esau datang bersama 400 orang. Nah, si Yakub berpikir begini, aku akan membagi rombonganku menjadi 2 bagian. Nanti yang satu rombongan berjalan duluan. Nanti aku bersama rombongan yang lain berjalan belakangan. Nanti kalau rombongan yang pertama diserang sama rombongannya Esau, aku bisa kabur untuk menyelamatkan diri. Wah, sampai sebegitunya ya adik-adik, Yakub mempersiapkan rencananya untuk bertemu dengan kakaknya. Nah, adik-adik, akhirnya karena Yakub sudah berdoa, dia sudah punya keberanian untuk mendatangi Esau. Dia berjalan bersama rombongannya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi ketika dia melihat Esau berjalan bersama 400 orang rombongannya? Yakub juga berjalan dengan rombongannya. Yakub melihat kakaknya. Yakub langsung bersujud adik-adik. Dia bersujud 7 kali. Dia bersujud 7 kali adik-adik. Tanda dia menyesal sekali atas perbuatan yang dia lakukan kepada kakaknya. Dia menyatakan minta maaf kepada kakaknya. Nah, adik-adik, apa yang Esau lakukan? Apakah Esau menyerbu pasukan rombongannya si Yakub? Tidak, adik-adik. Ternyata Esau juga punya kerinduan yang sangat kepada adiknya. Esau berlari mendatangi Yakub. Dia mencium adiknya. Mereka berpelukan adik-adik. Esau bilang, "Aku sangat merindukan kamu Yakub," katanya gitu. Akhirnya mereka saling berpelukan adik-adik. Mereka saling memaafkan. Mereka saling berdamai. Nah, akhirnya Yakub dan Esau akhirnya bisa bertemu dalam damai. Mereka akhirnya berbahagia semua adik-adik. Wah, senengnya adik-adik ya. Nah, siapa
adik-adik di rumah yang masih bertengkar dengan kakak adiknya, yang masih bertengkar dengan teman-temannya, yang masih punya musuh. Ayo, kita harus melihat Yakub dan Esau. Nah, adik-adik, enak ya kalau kita hidup saling menyayangi satu sama lain, seperti Esau dan Yakub. Nah, adik-adik, setelah melihat cerita Yakub dan Esau tadi, apa sih yang bisa adik-adik ambil pelajaran dari mereka berdua? Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu ya. Yang pertama, kita harus membereskan hati kita. Kita tidak boleh menyimpan kesalahan. Kalau kita salah, kita harus berani minta maaf. Nah, tapi ada yang bilang, ngapain minta maaf? Gengsi Wah, nggak boleh begitu ya adik-adik. Kita harus berani minta maaf. Nah, kalau adik-adik takut, apakah temanku mau memaafkan aku? Apakah kakak atau adikku mau memaafkan aku? Adik-adik bisa datang pada Tuhan. Adik-adik bisa berdoa pada Tuhan. Pasti Tuhan menolong adik-adik. Yang penting adik-adik punya niat dulu mau meminta maaf. Pasti Tuhan akan tolong adik-adik. Tuhan akan lembutkan hati orang yang memusuhi adik-adik. Tuhan akan jamah hati dia sehingga dia juga mau memaafkan adik-adik. Nah, jadi adik-adik harus berani meminta maaf. Nah, kalau teman kita sudah minta maaf, kita harus memaafkan juga enggak? Ngapain? Enak aja aku harus memaafkan. Dia terus sih menyakiti hati aku. Dia terus buat aku marah. Boleh begitu nggak adik-adik? Nggak boleh ya. Kalau teman kita sudah minta maaf, kalau adik kakak kita sudah minta maaf, kita juga harus memaafkan. Karena kita diajarkan Tuhan untuk hidup saling rukun, seperti lagu yang tadi. Karena Tuhan ingin kita berdamai dengan semua orang. Nah, adik-adik tahu nggak? Kata Tuhan, kalau kita membenci seseorang, kita punya musuh satu orang saja, kita tidak berhak punya tempat di surga. Kata Tuhan Yesus, kalau kita benci satu orang, itu sama saja kita seperti pembunuh. Nah, kalau pembunuh tempatnya ada di mana? Di surga atau di neraka? Nah, adik-adik pinter jawabnya. Ada di neraka. Siapa mau ke neraka? Wah, kakak nggak mau Nah, adik-adik juga pasti nggak mau. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita belajar dari Esau dan Yakub. Kita harus berani meminta maaf. Dan kita juga harus memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Karena kalau kita memaafkan orang lain, Bapa kita di surga juga akan memaafkan kesalahan kita. Tapi kalau kita nggak mau memaafkan kesalahan orang lain, Bapa yang di surga juga tidak akan mau memaafkan kita. Nah, sudah mengerti ya adik-adik ya? Jadi mulai sekarang, siapa yang masih punya musuh, siapa yang masih kesel sama kakak, sama adik, harus saling berdamai. Oke adik-adik? Nah, sekarang kakak mau kasih ayat hafalan. Nah, ayo dibuka Alkitabnya. Nah, adik-adik, ayat hafalan minggu ini
Kita ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 2. Sekali lagi adik-adik, 1 Yohanes 2 ayat 2. Yuk kita baca ya adik-adik. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Sekali lagi adik-adik ya. 1 Yohanes 2 ayat 2. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Nah, adik-adik tahu ia itu siapa? Tuhan Yesus. Kita ganti ya ianya dengan Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 2. Tuhan Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Yuk adik-adik, sebelum kita menerima urapan Roh Kudus, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau minta ampun pada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus mau mengampuni kita dan mau mengurapi kita. Yuk, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk selalu hidup rukun dengan adik kami, dengan kakak kami, dengan teman-teman kami, dengan semua orang. Tuhan Yesus, ampuni ya kalau kami masih punya musuh, kalau kami masih suka bertengkar, kalau kami masih suka membenci, kalau kami masih suka menyakiti hati adik-adik kami, hati kakak kami, hati teman-teman kami, bahkan hati mama papa kami. Tuhan Yesus, ampuni kami ya. Roh Kudus, saat ini kami minta urapan-Mu, Engkau urapi kami ya. Nah adik-adik, angkat tanganmu, persiapkan hatimu, kita mau menerima urapan Roh Kudus. Mari adik-adik, kita mau menyembah Tuhan dulu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima urapan Roh Kudus adik-adik, terima urapan Roh Kudus. Roh Kudus mengurapimu, Roh Kudus mengubahmu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Roh Kudus mengubahmu menjadi anak yang berani meminta maaf.
menjadi anak yang berani memaafkan kesalahan orang lain. Roh Kudus penuh, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, urapan penuh di dalam nama Yesus. Terima urapan Roh Kudus, urapan Roh Kudus melawat setiap adik-adik yang ada di rumah, mengubah adik-adik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Horalama sanda karalabalaba syakaralaba sanda hiaralabalaba syaralabalaba sanda di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk lawatanmu bagi setiap adik-adik kami di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya kuis di bulan September. Kuis di bulan September ini adalah menebak tokoh Alkitab. Nah, sekarang kuis pertama. Adik-adik lihat gambar yang ditayangkan berikut ini. Nah, kalau adik-adik rajin mengikuti ibadah online, pasti adik-adik tahu siapa tokoh ini. Nah, sekarang dengarkan baik-baik clue yang akan kakak sampaikan. Dengarkan baik-baik ya. Aku sudah tua. Aku tidak punya anak. Tapi Tuhan sangat mengasihi aku. Dan Tuhan berjanji akan memberikan keturunanku banyak sekali, seperti pasir di laut dan bintang di langit. Nah, siapakah aku? Gampang kan adik-adik? Nah, pasti semua bisa. Silahkan tebak tokoh Alkitabnya dan kirimkan jawaban adik-adik ke WA kakak sekolah minggu cabang masing-masing. Oke adik-adik, kakak tunggu ya. Nah adik-adik, tetap angkat tanganmu, kita mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar. Diberkatilah engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kita berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Shalom.